Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tugas besar kami Statistika Industri yang berjudul Analisis Pengaruh Keaktifan Mengikuti Webinar dan Kepanitiaan terhadap Poin TAK Mahasiswa yang beranggotakan kelompok Sastra Yanuar dengan NIM 1204-200010, Adiaksa Bima Ramadhani 1204-2056, Astari Sofatul Azhar 124-2067, Fitra Juna Bilian Rahman 1204-2204, dan Nabil Atar 1204-202049. Latar belakang. Institut Teknologi Telkom Surabaya tidak hanya fokus mengembangkan aspek akademis mahasiswa, tapi juga sangat memperhatikan aspek non-akademis. Untuk mendorong mahasiswa untuk aktif berkegiatan, Institut Teknologi Telkom Surabaya mengembangkan TAK, yang kepanjangannya Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan. TAK adalah ukuran aktivitas ekstra, intra, ko-kurikuler mahasiswa sebagai salah satu bentuk penghargaan yang berhak diperoleh mahasiswa berdasarkan aktivitasnya. TAK bertujuan untuk membantu dan membekali mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, khusus dalam bidang soft skill. Kemampuan soft skill ini menjadi salah satu tuntutan penting dalam memenangkan kompetisi dunia kerja. TAK wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya karena TAK akan diberikan dalam bentuk transkrip akademik pada saat mahasiswa lulus. Fungsi TAK adalah syarat untuk mengikuti sidang tugas akhir, skripsi, proyek akhir, mendapatkan beasiswa, dan mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. TAK ialah keaktifan dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan kampus, dan organisasi keluar kampus yang biasanya didapatkan dengan cara menjadi anggota atau menjadi peserta dari organisasi kemahasiswaan Permawa dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nilai kumulatif minimal TAK bergantung pada program studi yang ditekuni seperti sarjana yang memiliki nilai kumulatif 60 poin, diploma 45 poin, dan bina 15 poin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kegiatan keaktifan mahasiswa pada seminar atau webinar X1 dan kepanitiaan X2 yang diikuti oleh mahasiswa. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pengumpulan data tanya jawab kepada narasumber, yaitu mahasiswa Sistem Informasi Angkatan tahun 2020 melalui Google Form. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa mahasiswa Telkom Angkatan 2020. Rumusan masalah. Pengaruh mengikuti webinar dalam pembagian poin TAK. Yang kedua, pengaruh mengikuti kepanitiaan dalam penambahan poin TAK. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa banyak manfaat yang kita peroleh saat mengikuti webinar dan kita bisa memperoleh nilai TAK dari sertifikat yang diperoleh. Yang kedua, untuk mengetahui banyak manfaat mengikuti kepanitiaan dan agar mendapatkan poin TAK dari sertifikat yang diperoleh. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan menambah wawasan terkait tentang penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata kuliah Statistika Industri. Yang kedua, kita bisa belajar langsung dari narasumbernya, langsung sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Webinar adalah kepanjangan dari web seminar yang dilakukan secara daring. Seminar ini memungkinkan pembicara webinar membagikan materi melalui media internet dan elektronik. Webinar daring dihadiri oleh orang-orang yang tidak berada di tempat yang sama, namun pengikut webinar saling terhubung melalui aplikasi dengan internet. Webinar ada berbagai jenis, yaitu
Web broadcast atau siaran web adalah webinar dengan jumlah banyak. Webinar ada berbagai jenis, yaitu web broadcast atau siaran web adalah webinar dengan jumlah peserta yang banyak. Lalu ada video conference atau telekon adalah webinar yang fokus pada diskusi dan komunikasi antara peserta dan pembicara. 2, ada panitia. Panitia adalah kumpulan individu yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan. Individu-individu tersebut membentuk sebuah kelompok. Kelompok tersebut diberikan tugas untuk melaksanakan suatu acara seperti seminar, webinar, dan lain-lain. Mahasiswa di kampus tidak selalu kuliah dan pulang. Mahasiswa juga membutuhkan pengalaman soft skill untuk menghadapi permasalahan. Kelak di lingkup masyarakat, biasanya dari organisasi mahasiswa akan mengerti bagaimana berpartisipasi dalam kepanitiaan. Selanjutnya next. TAK. TAK adalah poin keaktifan mahasiswa yang diberikan untuk mahasiswa yang terlibat aktif dalam berbagai keaktifan sebagaimana diatur oleh kampus. Ruang lingkup kegiatan yaitu meliputi penyelenggaraan suatu kegiatan yang terdiri dari atas kegiatan dalam kampus internal dan luar kampus eksternal pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Poin adalah nilai yang digunakan untuk menentukan keaktifan mahasiswa yang tujuannya untuk membentuk karakter mahasiswa di berbagai bidang. Next. Regresi linear. Regresi linear atau analisis regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel dengan paling tidak satu variabel sebagai variabel. Dengan paling tidak satu variabel sebagai variabel dependen responden Y dan variabel lainnya sebagai variabel independen. Sebagai contoh, satu hubungan antar umur, berat badan, dan asupan gizi. 2, hubungan antar biaya dan pengiriman. Hubungan antar variabel tersebut dimodelkan dalam bentuk persamaan. Misalnya fungsi linear Y sama dengan A plus BX. Tujuannya dari permodelan regresi adalah mendapatkan estimasi parameter. Model regresi dapat digunakan untuk eksplanatori maupun prediksi. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan maupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan yang bersifat objektif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji hipotesis adalah menyatakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif, mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis, menentukan signifikan level, menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan, memilih uji statistik yang sesuai, dan menarik kesimpulan. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis ordinary least square. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji
kolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross selection. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu, misalnya nilai return saham yang dihitung dengan market model atau market adjusted model. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. Selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data. Pada penelitian ini, data yang kita dapatkan melalui Google Form dan mendapatkan sampel sebanyak 144. Maka dari itu, penelitian kami menggunakan random sampling. Yang selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode simple random sampling. Simple random sampling adalah penelitian acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi. Dengan ukuran sampel yang cukup besar, simple random sampling memiliki validitas eksternal yang cukup tinggi karena mewakili karakteristik populasi yang lebih besar. Namun, pengambilan sampel acak sederhana dapat menjadi tantangan untuk diterapkan dalam prakteknya. Yang selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020, Institut Teknologi Telkom Surabaya sebesar 225 mahasiswa, dan berikut tabelnya. Selanjutnya ada sampel. Pada penelitian ini, karena populasinya lebih dari 100 subjek, maka untuk menentukan besar sampelnya yang diambil dari populasi penelitian menggunakan rumus yang dikemukakan Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% sebagai berikut. Rumus Slovin adalah N per 1 plus NE pangkat 2 sama dengan 225 per 1 plus 225 kali 0,05 pangkat 2, dan ketemu 144 sebagai populasinya. Jadi, dapat diketahui bahwa sampel pada penelitian ini menggunakan 144 orang sebagai responden, dan berikut tabelnya. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian. Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada umumnya, variabel penelitian dibagi menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen yang terikat atau variabel independen atau bebas. Dan pada penelitian ini mengambil judul analisis pengaruh keaktifan mengikuti webinar dan kepanitiaan terhadap poin TAK. Penelitian ini terdiri atas variabel dependen bebas, yaitu webinar dan kepanitiaan, dan variabel dependen atau terikat, yaitu poin TA. Yang selanjutnya ada tabel variabel. Tabel variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun tabel variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. Simbol Y sebagai variabel poin TAK dengan skala data nominal, simbol X1 dengan variabel webinar dengan skala nominal, X2 dengan variabel kepanitiaan, dan juga skala nominal. Selanjutnya tentang hasil dan analisis. Yang pertama tentang uji normalitas. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Seperti tabel di bawah, data plotting atau titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Kesimpulan dari uji normalitas ini yaitu model regresi ini
berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Dari tabel di bawah, webinar toleransinya ada 966, kepanitiaan ada 966, webinar ada 1,035, kepanitiaannya ada 1,035. Kesimpulan dari uji multikolinearitas, tidak ada gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas scatter plots. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari tabel di atas, kesimpulan tidak ada gejala heteroskedastisitas karena titik-titik scatternya tidak merujuk ke satu arah atau berhamburan gitu. Selanjutnya tentang uji autokorelasi. Tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Model sumerinya Durbin Watson ada 1,839. Kesimpulan uji autokorelasi yaitu nilai DU dicari pada distribusi nilai double Durbin Watson berdasarkan K2 dan N162 dengan signifikansi 5%. Selanjutnya DU 1,7681 lebih kecil dari Durbin Watson 1,839, 4 DU 2,2319. Selanjutnya tentang uji parsial berdasarkan signifikansi. Jika nilai sig lebih kecil 0,05, maka variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Di webinar, tabel sig-nya ada 0,01, kepanitiaannya ada 0,01. Kesimpulan, webinar X1 berpengaruh terhadap poin tag Y. Dan kepanitiaan X2 berpengaruh terhadap poin tag Y. Selanjutnya tentang uji simultan. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen Y. Dari tabel webinar ada sig-nya ada 0,01, kepanitiaannya ada 0,01. Di tabel ANOVA, sig dari regresinya ada 0,01. Kesimpulannya, webinar X1, kepanitiaan X2 berpengaruh terhadap poin TAK Y. Next. Selanjutnya di sebab 2, yang pertama ada descriptive statistics, terdiri dari poin tag, MEA-nya 206111, standar deviasinya 24,128,34, N-nya 162, webinar 39198, standar deviasinya 542,479, N-nya 162. Kepanitiaan MEA-nya 21543, standar deviasinya 0,206290, N-nya 162. Selanjutnya tentang tabel korelasi.
Tabel korelasi bisa dilihat seperti ini selanjutnya. Selanjutnya ada variabel enter dan remove. Yang bisa dilihat seperti ini. Yang keempat ada collinearity diagnostic. Yang seperti ini. Selanjutnya tentang residual statik. Yang gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada histogram. Histogram MEA-nya ada 399E min 17. Standar deviasinya ada 0,994. N-nya ada 162. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan pada bab ini adalah bahwa variabel yang tidak dilibatkan dalam analisis ada variabel X1 webinar dan X2 kepanitaan. Karena variabel X1 dan X2 independen terhadap variabel dependen dan tidak terdapat adanya kasus multikoliniaritas berdasarkan uji normalitas data plotting menggambar garis diagonal dapat disimpulkan data regresi berdistribusi normal berdasarkan uji elastisisitas scatter plot tidak ada pola yang jelas dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dapat dinyatakan tidak ada kasus heteroskedastisitas. Pada analisis ini terdapat variabel independen yang berpengaruh terhadap poin TAK dengan uji simultan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel independen yang juga memenuhi asumsi dan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.